Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah tafsir Al-Quran ayat 62 surah Al-Baqarah secara singkat dan secara sederhana. Kemudian kita masuk sekarang pada ayat 63 dan 64 surat Al-Baqarah pada halaman 69 dari kitab Mukhtasarul Amthal jilid pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Artinya, dan ingatlah, wahai kaum Bani Israel, ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, yaitu mengambil janji agar kalian mengamalkan kitab Taurat, mengamalkan semua perintah Nabi kalian, menjauhkan semua larangannya. Dan waktu itu kami angkat ke atas kalian gunung Tur. Gunung Tur diangkat di atas kepala mereka. Kemudian dikatakan, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian, yaitu amalkan yang telah sampai kepada kalian dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, barangkali kalian bisa sampai pada tingkatan takwa. Thumma tawallaytum min ba'di dzalik, kemudian setelah itu kalian malah berpaling, tidak menerima ajaran syariat tersebut, malah membelakanginya. Kemudian tetap Allah menyelamatkan kalian. Falawla fadlullahi 'alaikum rahmatuhu, kalau bukan karena keutamaan atau kasih sayang dari Allah pada kalian, lakuntum minal khasirin, pasti kalian adalah orang-orang yang merugi. Ya. Hatanil ayatani tatrahani masalata akhdhi mitsaq Bani Israil bi sya'nil 'amali bit Taurat. Ayat ini menjelaskan, yaitu dua ayat tersebut menjelaskan tentang masalah pengambilan janji dari Bani Israel untuk mengamalkan kitab Taurat. Tapi mereka kemudian menggagalkannya, menggagalkan perjanjian tersebut, membatalkan perjanjian tersebut. Thumma naqadhahum lil mitsaq. Wa idz akhadna mitsaqakum rafa'na fawqakum at-tur. Wat-turu jabalun wa sayati dzikruhu. Dan Tur itu adalah nama sebuah gunung, ya. Kemudian dikatakan, wa qulna lakum, kami katakan pada kalian, kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah, amalkanlah apa yang kami datang pada kalian berupa syariat dengan sungguh-sungguh dan serius. Wa ja'alut taurata dauman nasba ayunikum, dan jadikanlah kitab Taurat itu senantiasa di hadapan mata kalian, senantiasa dibaca, dimutola'ah, dipahami dan diamalkan. Begitulah juga anjuran Allah dan Rasul kepada kita, umat Islam, terhadap Al-Quran, agar Al-Quran senantiasa di hadapan mata kita. Kita dahulukan daripada kitab apapun, daripada yang lainnya, agar kita mencapai selamat dunia dan akhirat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab tersebut, agar kalian dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Lakinnakum naqadtumul mitsaqa wa ja'altumuhu wara'a dhuhurikum. Akan tapi kalian sebagai kaum Bani Israel malah membatalkan perjanjian tersebut. Dan bahkan syariat tersebut, kitab tersebut, kalian jadikan di belakang punggung kalian, yaitu kalian mengingkarinya, ya, menolaknya. Thumma tawallaytum, kemudian kalian menolak dan mengelak, berpaling dari hal itu, min dzalik. Falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, sekiranya bukan karena karunia dari Allah, bukan karena rahmat dari Allah, pasti kalian termasuk orang-orang yang celaka dan merugi. Hadzal mitsaqu ibaratun an tauhidillahi wal ihsani ilal walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wal qawli shalih wa iqamati sholati wa ada'i zakati wa ijtinabi safkid dima'i. Hadhil mawaridu waradat fi Taurati kadzalik. Artinya bahwa misak dan perjanjian tersebut
Ya, jadi ini Allah menganjurkan agar kitab Taurat itu senantiasa berada di hadapan mereka, kaum Bani Israel, dan mengamalkannya setelah membaca dan memahaminya tentunya. Begitulah bahwa Al-Quran pun senantiasa berada di hadapan kita, kita baca selalu dan kita memahaminya dan mengamalkannya. Tapi yang terjadi, Allah mengatakan summa tawallaitum min ba'di dzalik. Tetapi kalian malah berpaling, tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan saja karena karunia dari Allah, karena rahmat Allah, maka kalian pasti termasuk orang yang merugi. Kemudian dikatakan di sini hadzal mitsaqu ibaratun an tauhidillahi wal ihsan ilal walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wal qawli shalih wa iqamati sholati wa ada'i zakati wa jtinabi safkid dima'i hadhil mawadu waradat fi taurati kadzalik. Isi perjanjian itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan yang Maha Esa. Itu perjanjian yang pertama, bahwa mereka harus mengesahkan Allah, tidak boleh melakukan kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ihsanu ilal walidain wal aqrabin, berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada sanak kerabat, juga kepada anak yatim, pada orang fakir miskin, dan wal qaul saleh, berbicara atau berucap dengan ucapan yang soleh, yang baik dan benar. Wa iqamis sholati wa iqamatis sholati, juga termasuk misak atau perjanjian di sini adalah mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menjauhkan dari pertumpahan darah. Inilah beberapa poin, beberapa hal yang terdapat dalam kitab Taurat sebagai misak, sebagai perjanjian untuk mereka amalkan. Kemudian kita lihat di surat Al-Maidah ayat 12, di sana akan menjadi lebih gamblang, lebih jelas tentang adanya misak atau perjanjian dari Allah kepada kaum Bani Israel, yaitu di antara mereka harus beriman, mengimani semua para nabi tanpa kecuali, ya, dan menolong mereka, membantu mereka. Wa yunfiqu fi sabilillah, juga mereka dituntut untuk menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal ayati dhaman lil qawmi bidukhulil jannati in 'amalu bihadzal misaq. Dan pada ayat ini terdapat janji dari Allah bahwa mereka akan mendapat surga dari Allah ketika mereka betul-betul mengamalkan kitab Taurat. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka betul-betul memahami dan mengamalkan kitab Taurat yang dibuat oleh Musa alaihissalam. Kemudian mengenai diangkatnya gunung di sini, ya, ada ungkapan wa ittakhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami telah mengangkat ke atas kalian at-tur, yaitu gunung Tur. Ya. Mengenai pengangkatan gunung Tur ini dikatakan di sini oleh Tabarsi dari Abu Zaid, hadatsa hadza hina raja'a Musa min at-tur. Hal ini terjadi, yaitu diangkatnya gunung Tur itu terjadi ketika Musa kembali dari gunung Tur di Sina. Fa'ata bil alwahi, Musa membawa alwah, yaitu isi ajaran. Faqala qawmi, Musa berkata pada kaumnya, jitukum bil alwahi wa fiha taurat wal halal wal haram fa'malu biha. Aku datang kepada kalian dengan membawa alwah yang dalamnya terdapat Taurat dan hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan, maka amalkanlah oleh kalian. Itu kata Nabi Musa AS kepada mereka. Kalau mereka menjawab, wa may yaqbal qawlaka, siapa yang menerima ucapanmu? Fa arsalallahu azza wa jalla al malaikata hatta nattaqau ay rafa'ul jabala fawqa rusim. Kemudian ketika mereka menantang siapa yang jadi saksinya atau siapa yang bisa menerima ucapan engkau, maka Allah mengutus malaikat untuk mengangkat gunung ke atas kepala mereka. Faqala Musa in qabiltum ma atatukum bihi wa illa arsalu al-jabal alaikum. Kalau kalian menerima ucapanku ini, mengamalkannya, maka kalian akan bahagia, akan masuk surga.
Tapi jika kalian mengelak, maka gunung itu akan ditimbakan kepada mereka. Gunung yang sudah diangkat oleh malaikat. Fa akhadha Taurat wa sajadu lillahi ta'ala mulahidul jabal. Dan mereka mengambil Taurat itu, kemudian mereka berjanji untuk mengamalkannya dan mereka sujud. Ya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mereka melihat gunung yang sudah berada di atas kepala mereka. Ya. Famin sama yasdalihu dala hadin syakiya wujuhum. Oleh karena itu ketika mereka sujud pada seorang maka mereka akan celaka dan sengsara. Sujud hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit tentang kisah gunung Tur yang diangkat atas kepada atau diangkat di atas kepala mereka. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an sampai kepada ayat 63 64 surah Al-Baqarah, dan insyaallah kita akan sambung pada kajian yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf, mohon dikoreksi jika ada kesalahan, dan akhirul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.